Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B. Hingga hari ini nih teman-teman, jumlah subscribers dari channel YouTube Triple B sudah melewati 220.000 jumlah subscribers. Wow, luar biasa dukungan dari kalian semua. Dan saya mengapresiasi semua komentar yang kalian berikan di kolom komentar di bawah setiap konten dari channel YouTube Bola Bung Binder. Please keep it up my friends. Anyway, in this new content, saya ingin membahas transfer update dari Chelsea Football Club. Ya, kita tahu bahwa target utama Chelsea adalah Erling Haaland. Kemudian juga sempat ada rumor mereka mengincar Harry Kane. Ada juga rumor yang berkembang bahwa Chelsea mungkin juga ingin mengontrak Lionel Messi yang tidak bisa dikontrak oleh FC Barcelona. Tetapi ternyata berita terakhir yang saya baca semalam bahwa Chelsea sudah deal dengan Inter Milan untuk membeli Romelu Lukaku. Dan nilai transfernya juga cukup mahal, yaitu 115 juta euro. Dan Lukaku diberitakan akan mendapatkan gaji sekitar 12 juta euro per tahunnya. Tentu ini adalah nilai yang fantastis. Yang pertama-tama kita perlu pahami bahwa kebutuhan Chelsea adalah di posisi lini depan, yaitu striker yang bisa melakukan penyelesaian akhir. Jadi bukan striker yang hanya diperlukan untuk memantulkan bola, untuk mengandalkan skill individunya, atau juga untuk melakukan pergerakan tanpa bola, tetapi dari segi finishing. Itu yang menjadi masalah dari Chelsea musim lalu. Erling Haaland saya pikir itu adalah pilihan yang bagus ya, karena dia juga punya goal scoring record yang impresif. Kemudian yang kedua, Harry Kane juga sangat bagus. Ya, tentu tidak akan butuh waktu lama untuk adaptasi di English Premier League ya. Dia memang adalah pemain lokal Inggris. Kemudian Messi ya, bagus juga jika Chelsea bisa mendapatkan Messi. Tapi saya jelaskan dulu bahwa tidak akan ada ruang bagi Messi di Chelsea, karena Chelsea sudah punya begitu banyak pemain seperti atau mirip dengan posisi Messi ya, seperti Kai Havertz, seperti Ziyech. Jadi dengan mengontrak Messi tentu ini akan menambah kesulitan bagi Tuchel untuk memilih starting 11-nya. Kemudian kenapa bukan Kane? Ya karena memang Tottenham Hotspur tidak ingin menjual Kane ke sesama klub asal kota London. Sebetulnya Kane juga adalah pilihan yang bagus, tapi menurut saya pilihan yang bijak. Ini kita berbicara tentang wise choice. Nah, wise choice dari Chelsea itu adalah Romelu Lukaku. Kenapa Romelu Lukaku? Ini kan pemain yang dinilai atau yang dianggap gagal di English Premier League. Itu terus yang saya sering baca tentang Romelu Lukaku, sehingga pada saat dia sukses di Inter, dia dinilai bahwa dengan mudah bisa mencetak gol di Serie A karena memang Serie A tidak sekompetitif English Premier League. Menurut saya itu adalah penilaian atau pemikiran yang sangat salah tentang Romelu Lukaku. Bagaimana Inter sebelumnya tanpa Lukaku? Coba kalian pertama cermati dulu bagaimana form Inter sebelum Lukaku. Sulit bagi mereka untuk bersaing di papan atas. Kemudian Conte masuk, Conte membeli Lukaku karena dia tahu Lukaku yang bisa merubah Inter menjadi tim yang menakutkan dalam urusan mencetak gol. Dan Lukaku menjawab kepercayaan dari Antonio Conte di musim pertamanya. Inter sudah bisa bersaing ketat dengan Juventus. Memang mereka tidak menjadi juara Serie A, tetapi ya, kita tahu performa Lukaku membuat juga klub-klub lain sulit untuk menyaingi Internazionale Milan ya. Dan kemudian pada saat di Europa League Inter bisa lolos hingga ke partai final. Betul memang mereka kalah, tapi juga lolos ke partai final juga sebuah pencapaian yang cukup impresif ya. Kita tahu Manchester United saja gagal kan masuk ke final pada musim 2019-2020 di Europa League. And the second season of Lukaku lebih hebat lagi. Dia bisa membawa Inter menjadi juara tanpa mengalami hambatan. Kenapa saya katakan tanpa mengalami hambatan? Karena sekali Inter tuh menang, mereka menang. Lukaku skor. Nah, itu yang menjadi catatan yang perlu diperhatikan. Jadi Lukaku bisa merubah Inter menjadi the winning team dengan winning mentality yang dia punya. Sekarang kenapa dia dianggap gagal di English Premier League? Karena memang dia tidak lama bertahan di MU kan. Tapi coba saja lihat MU, apakah MU berhasil tanpa Lukaku untuk mendapatkan gelar juara? Kan gak berhasil juga. Ya kan, justru dengan Lukaku saya pikir MU seharusnya menjadi kekuatan yang menakutkan. Dan memang Lukaku di first season bersama MU sudah bisa mencetak puluhan gol. Jika saya tidak salah secara total 27 gol. Second seasonnya sayang, ada pergantian pelatih kan. Ole punya selera yang berbeda, dia lebih memilih antara Martial atau juga Rashford yang menjadi pemain inti di lini depan. Betul sukses, tapi untuk sementara. Sehingga MU juga perlu membeli
striker baru yaitu Edinson Cavani. Nah sekarang yang perlu kita fokuskan bagaimana nanti Lukaku ditempatkan dan bisa memberikan kontribusinya bagi Chelsea. Jelas Lukaku akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Chelsea, teman-teman. Lukaku jelas akan memberikan kontribusi yang luar biasa bagi Chelsea karena yang pertama, dia punya speed. Yang kedua, dia punya kekuatan fisik. Yang ketiga, dia punya naluri untuk membangun serangan. Dan keempat, dia punya naluri untuk melakukan finishing. Plus yang kelima, dia adalah pemain yang tidak akan berhenti bergerak. Artinya dia bukanlah striker yang pasif hanya menunggu bola, tetapi dia adalah striker yang aktif. Dan itu semua untuk saat ini dibutuhkan oleh Tuchel dengan strategi permainan yang telah diterapkan di Chelsea yang mengandalkan kerja keras dari para pemainnya. Tentu beda ya, kita lihat karakter permainan antara Giroud, Tammy Abraham dengan juga Lukaku. Giroud lebih sering memantulkan bola, menunggu bola di depan. Tammy Abraham juga sama seperti itu. Tapi sekarang Chelsea punya Lukaku yang akan bermain super aktif di atas lapangan. Artinya Lukaku juga bisa dimanfaatkan dalam urusan membangun serangan. Dan buktinya musim lalu Lukaku bisa memberikan belasan assist dengan membela Inter Milan dan mencetak juga puluhan gol, dan secara total dalam 2 musim terakhir dia bisa mencetak lebih dari 60 gol. So this is the wise choice for Chelsea. Chelsea tidak bisa lagi melakukan perjudian dengan mengontrak striker kelas 2. Dan Lukaku adalah striker kelas pertama ya, atau kelas 1 atau kelas dunia. Ya, karena memang dia telah membuktikan kemampuannya di Serie A, di mana kita tahu bahwa timnya sebelumnya Inter Milan sulit untuk bisa meraih gelar juara Serie A. Lukaku can change that, and now diharapkan Lukaku can change Chelsea scoring form. Karena musim lalu Chelsea memang ya bisa menjuarai Liga Champions. Chelsea juga bisa berada di dalam top 4 zone. Tapi teman-teman jangan lupa bahwa mereka berada di dalam top 4 zone dengan bersusah payah, perlu menunggu hingga pekan terakhir. Kemudian mereka gagal di Piala FA, di final Piala FA lawan Leicester. Kenapa? Karena memang dari peluang-peluang yang mereka ciptakan, justru para pemain tidak bisa menghasilkan gol yang diperlukan. Ya, itu sangat penting teman-teman. Artinya memang sekarang dengan adanya Lukaku, mereka punya natural striker yang bisa melakukan finishing yang dibutuhkan. Dan kedua, catatan goal scoring dari Chelsea musim lalu. Coba teman-teman bayangkan, yang menjadi top scorer di English Premier League saja adalah Jorginho, betul kan? 7 gol dia cetak, tapi 7-7-nya dari penalti. Sangat menakutkan. Sangat menakutkan artinya apa? Bagi Chelsea sangat menakutkan jika mereka tidak mendapatkan striker baru. Bagaimana caranya mereka akan bisa mencetak banyak gol musim depan? Fine, Tuchel bisa berhasil ya musim lalu, di setengah musim lalu. Tapi kan kita tahu juga beberapa klub telah melakukan perubahan juga di lini pertahanan mereka. Artinya dia butuh killer striker yang ada pada diri Romelu Lukaku. Dan saya pikir Romelu Lukaku juga akan bisa bekerja sama dengan Werner dan juga Havertz. Karena Werner dan Havertz juga adalah tipikal pemain yang sering melakukan pergerakan aktif. Jadi jika ketiga-tiga pemain ini dimainkan secara bersamaan, melakukan pergerakan-pergerakan yang aktif, itu juga memungkinkan pemain lain dari second line seperti Mason Mount untuk masuk dalam urusan mencetak gol. Kita juga belum tahu nanti siapa pemain yang akan diandalkan Tuchel untuk berada di lini depan bersama juga dengan Lukaku. Tetapi kehadiran Lukaku akan sangat membantu Chelsea dalam urusan mencetak gol. Dia telah membuktikannya sebelumnya di English Premier League bersama klub-klub lainnya dan juga bersama MU. Sebetulnya sayang dia tidak mendapatkan waktu yang cukup banyak di Manchester United dan juga di Chelsea kan. Dia tidak pernah diberikan kesempatan di awal karirnya pada saat dia membela Chelsea untuk membuktikan kemampuannya. Jadi sayang sekali ya. Dan Chelsea kali ini tidak ingin melakukan kesalahan seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Jangan lupa loh, Salah pernah berada di Chelsea, De Bruyne pernah berada di Chelsea, tetapi mereka tidak memanfaatkan bakat kedua pemain tersebut. Dan justru Salah berhasil di Liverpool, membawa Liverpool menjadi juara Premier League, menjadi juara Liga Champions. De Bruyne juga berhasil di Manchester City, membawa Manchester City menjadi juara English Premier League beberapa kali. So from me, dari channel YouTube Bola Bung Binder, saya menegaskan bahwa Lukaku adalah the wise choice. Pilihan yang bijak bagi manajemen Chelsea karena mereka tidak ingin melakukan perjudian. Mereka ingin pemain yang akan bisa memberikan instant impact. Dan saya percaya Lukaku akan menjadi salah satu top scorer di English Premier League musim depan. Sambil kita menunggu juga nanti apa yang terjadi dengan Harry Kane. Tetapi untuk sementara Chelsea telah mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Jadi sekarang Tuchel bisa berkonsentrasi untuk membangun kekuatan dari timnya sambil menunggu
Jules Koundé bergabung ke Chelsea itu juga adalah pembelian yang bijak bagi Chelsea karena mereka perlu juga penambahan pemain di posisi back tengah yang juga bisa bermain di posisi back kanan seperti Jules Koundé. No hit, only football, salam sepak bola.